Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kanojo Okarishimasu. Dan tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang mahasiswa yang bernama Kazuya Kinoshita yang tengah bersedih. Hal ini dikarenakan Kazuya sehabis diputus pacarnya yang bernama Nanami Mami, namun dengan alasan yang tidak begitu jelas. Lalu saat Kazuya membuka smartphone-nya, ia menemukan sebuah aplikasi rental pacar. Lalu Kazuya iseng-iseng memesan seorang pacar sebagai bentuk pelampiasan setelah diputus Mami. Lalu ia langsung berangkat sesuai jadwal yang telah ia tentukan sebelumnya. Dan saat bertemu dengan gadis yang Kazuya pesan, ternyata gadis tersebut sangat cantik. Gadis tersebut bernama Mizuhara Chizuru. Awalnya Kazuya sangat senang, namun setelah mengetahui ternyata semua yang dilakukan Mizuhara hanyalah akting belaka. Lalu Kazuya ingin memesan Mizuhara lagi dengan maksud memperingati Mizuhara agar jangan mempermainkan hati seseorang dengan akting. Lalu saat kencan tiba, Kazuya mengatakan kepada Mizuhara di tempat umum bahwa agar berhenti berakting. Lantas Mizuhara membawa Kazuya ke tempat yang sepi. Dan Kazuya pun dimarahi habis-habisan oleh Mizuhara karena hal tersebut dilakukan Mizuhara karena tuntutan pekerjaan. Lalu tiba-tiba Kazuya mendapat pesan dari neneknya agar segera datang ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata Mizuhara juga ikut Kazuya karena waktu rental belum selesai. Lalu saat Kazuya ditanya neneknya tentang Mizuhara, Kazuya malah menjawab bahwa Mizuhara adalah pacarnya. Sehingga mau tidak mau, Mizuhara harus berakting menjadi pacar Kazuya. Namun sebenarnya, dalam aturan rental pacar, tidak boleh sampai melibatkan pihak keluarga kliennya. Lalu tiba-tiba, nenek Kazuya mengabari seluruh teman-temannya mengenai pacar cucunya tersebut. Dan ternyata salah satu teman nenek Kazuya adalah nenek Mizuhara juga. Dan karena Mizuhara tidak mau neneknya tahu soal pekerjaannya sebagai rental pacar, maka dengan terpaksa Mizuhara juga berbohong kepada neneknya. Lalu keesokan harinya saat Kazuya berada di kampus, ternyata Mizuhara juga sekolah di kampus yang sama dengan Kazuya. Namun dengan menggunakan identitas aslinya, yaitu Ichinose Chizuru. Karena sebenarnya nama Mizuhara Chizuru sendiri adalah codename dalam rental pacar. Dan yang mengejutkan lagi, kos-kosan mereka saling bersebelahan. Awalnya Kazuya dan Mizuhara pun bersepakat tidak akan berhubungan lagi dan akan menyatakan putus terhadap nenek mereka masing-masing. Namun kebohongan tersebut terus berlanjut setelah nenek Kazuya yang meminta Kazuya untuk menjenguk neneknya bersama Mizuhara setiap Rabu. Jadi mau tidak mau, Kazuya tetap akan merental Mizuhara. Dan lebih parahnya lagi, saat mereka hendak pulang, tiba-tiba mereka bertemu dengan teman Kazuya. Serontak Kazuya memperkenalkan Mizuhara kepada teman-temannya sebagai pacarnya. Bahkan Kazuya juga mengatakannya kepada Mami. Hal ini dilakukan agar teman-temannya tersebut tidak memberitahu tentang pacar sewaan kepada nenek Kazuya. Beberapa hari kemudian saat Kazuya dan teman-temannya pergi ke pantai, tiba-tiba Kazuya dikejutkan dengan Mizuhara yang juga datang ke pantai bersama teman-temannya. Kazuya yang awalnya telah berbaikan dengan Mami, kini harus berpura-pura lagi berpacaran dengan Mizuhara. Dan singkat cerita, Kazuya mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia telah putus dengan Mizuhara. Lalu serontak, Kibe menghajar Kazuya karena merasa kasihan terhadap Mizuhara yang tiba-tiba diputus Kazuya. Lalu akhirnya Kibe meminta maaf dengan cara memberikan tiket jalan-jalan naik kapal feri kepada Kazuya dan Mizuhara
dengan tujuan agar mereka saling berbaikan. Dan saat di sana, tiba-tiba Mizuhara tak sadarkan diri, lalu terjatuh ke laut. Dan ternyata sejak awal Mizuhara sedang demam. Lalu serontak Kazuya menyelamatkan Mizuhara. Dan sejak saat itu, hubungan mereka makin dekat. Bahkan saat kedua nenek mereka sembuh, Kazuya dan Mizuhara pernah disuruh untuk berada satu kamar dalam sebuah penginapan. Namun mereka masih tetap menjaga jarak satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Kuri yang saat ini memiliki pacar baru mengajak Kazuya dan Mizuhara untuk couple kencan. Namun ternyata pacar Kuri tersebut juga merupakan pacar sewaan. Gadis tersebut bernama Sarashina Ruka. Singkat cerita, keesokan harinya kita diperlihatkan Ruka yang sepertinya menyukai Kazuya. Hal ini dikarenakan Kazuya adalah orang pertama yang bisa meningkatkan detak jantung Ruka. Dan ternyata sejak kecil Ruka memiliki penyakit lemah jantung, sehingga ia mencoba mencari orang yang bisa menaikkan detak jantungnya dengan cara menjadi pacar sewaan. Dan kini Ruka memaksa Kazuya untuk menjadi pacar sementara. Karena merasa kasihan, Kazuya dan Mizuhara mengiyakannya. Namun dengan syarat agar menjaga rahasia tentang hubungan rental pacar Kazuya dan Mizuhara. Dan demi menunjukkan rasa cintanya kepada Kazuya, Ruka sampai rela bekerja di tempat yang sama dengan Kazuya, yaitu di sebuah tempat karaoke. Dan bahkan beberapa kali Ruka ikut dalam momen keluarga Kazuya, yang saat itu juga mengundang Mizuhara. Dan untuk Kuri sendiri, awalnya cukup depresi setelah ketahuan Kazuya bahwa ia menyewa seorang pacar sewaan. Namun saat ini Kazuya dan Kuri telah berbaikan, dengan syarat harus menjaga rahasia Kazuya yang juga menyewa Mizuhara sebagai pacar. Lanjut. Saat malam Natal, tiba-tiba Kazuya mempergoki Mizuhara sedang bersama seorang pria tampan. Awalnya Kazuya mengira orang tersebut adalah pacar Mizuhara. Namun ternyata orang tersebut adalah teman Mizuhara dalam kelas teater. Di sini juga terungkap Mizuhara memiliki cita-cita menjadi seorang aktris. Dan alasan Mizuhara menjadi rental pacar adalah untuk melatih skill aktingnya, sekaligus untuk mencari uang. Dan saat itu juga Mizuhara memberikan Kazuya sebuah casing HP baru sebagai hadiah Natal, dan juga sebagai bentuk terima kasih sekaligus tanggung jawab Mizuhara, karena saat Kazuya menolong Mizuhara di kapal, HP Kazuya sempat terjatuh dan layarnya retak. Suatu ketika, Kazuya diminta tolong Mizuhara untuk menemani juniornya di rental pacar yang bernama Sakura Sawasumi, yang mana Sumi memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup buruk. Dan benar saja saat Kazuya bertemu dengan Sumi, tidak ada sepatah kata apapun yang keluar dari mulut Sumi. Dan alasan Sumi menjadi pacar sewaan karena ia ingin memperbaiki tingkat kepercayaan dirinya. Dan setelah seharian bersama Kazuya, akhirnya Sumi mulai mau berbicara, walaupun hanya 1 atau 2 kata saja. 1 tahun sejak Kazuya menyewa Mizuhara pun berlalu. Saat Kazuya sedang bekerja, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Mizuhara dan Mami yang sedang berada di karaoke tempat Kazuya bekerja. Lalu Kazuya mengintip pembicaraan mereka. Dan singkatnya, ternyata saat ini Mami sedang menyewa Mizuhara. Yap, ternyata Mami telah mengetahui bahwa selama ini Mizuhara hanyalah pacar sewaan Kazuya. Hal ini bermula saat Mami bertemu dengan Sumi. Dan Mami menemukan fakta ternyata Sumi adalah pacar sewaan. Lalu Mami juga menemukan bahwa Mizuhara yang juga satu agensi dengan Sumi, yang artinya Mizuhara juga adalah pacar sewaan. Di sini Mami merasa sedikit kesal karena Mizuhara mempermainkan perasaan Kazuya selama 1 tahun. Lalu saat Mizuhara dan Mami pergi,
Kazuya mengikuti mereka. Saat di jalan, Mizuhara bertanya kepada Mami tentang perasaan Mami terhadap Kazuya. Karena setahu Mizuhara, selama ini Kazuya masih belum bisa move on dengan Mami. Namun Mami tidak mau menjawabnya, lalu ia pun pergi meninggalkan Mizuhara. Saat Mizuhara pulang, Mizuhara dikejutkan ternyata Kazuya bekerja di karaoke tadi. Dan Kazuya yang telah mendengarkan seluruh pembicaraan mereka. Lalu Kazuya berterima kasih kepada Mizuhara karena telah berusaha mengembalikan hubungannya terhadap Mami. Namun faktanya, selama 1 tahun terakhir Kazuya sudah bisa move on dari Mami. Dan kini Kazuya malah jatuh hati terhadap Mizuhara. Dan kedepannya, Kazuya dan Mizuhara masih tetap menjalankan hubungan palsu mereka. Walaupun sebenarnya dalam hati mereka, baik Kazuya dan Mizuhara saling tertarik satu sama lain. Oke, sekian dulu untuk pembahasan seluruh alur cerita anime Kanojo Okarishimasu. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai akhir. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.